Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, fungsi, dan jenis simulasi visual pada mata pelajaran simulasi digital. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu mampu menjelaskan pengertian simulasi visual, mampu menjelaskan fungsi simulasi visual, dan mampu menjelaskan jenis simulasi visual. Baiklah, kita langsung ke materi. Simulasi visual berasal dari dua kata, yaitu simulasi dan visual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya atau nyata. Sedangkan kata visual berasal dari bahasa Latin videre yang berarti segala sesuatu yang bisa dilihat dan direspon oleh indera penglihatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi, pengertian simulasi visual adalah suatu metode yang digunakan untuk memproyeksikan representasi grafis yang realistis ke dalam aktualisasi digital seperti audio atau suara dan gambar. Fungsi simulasi visual yaitu wadah untuk menuangkan ide atau pemikiran mengenai suatu hal yang sulit diamati ke dalam sistem digital. Selain itu, simulasi visual juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ada dua jenis simulasi visual, yaitu simulasi 2 dimensi dan simulasi 3 dimensi. Pertama, simulasi visual 2 dimensi. Simulasi 2 dimensi yaitu simulasi yang dibuat dalam dimensi datar. Biasanya, simulasi jenis ini memiliki kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, bahkan beberapa dapat mengimpor suara. Beberapa contoh simulasi visual 2 dimensi yaitu: yang pertama yaitu Adobe Flash. Dahulu namanya Macromedia Flash, yaitu suatu perangkat lunak yang menjadi produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash ini dapat digunakan untuk membuat logo, banner, animasi, dan sebagainya. Kedua yaitu Toon Boom, yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi. Bahkan, software ini mampu menciptakan animasi terbaik di dunia. Beberapa produk andalan Toon Boom diantaranya Toon Boom Studio, Toon Boom Animate, Toon Boom Harmony, dan Toon Boom Storyboard Pro. Selanjutnya, Adobe After Effects, termasuk ke dalam software yang digunakan untuk membuat simulasi dalam bentuk 2 dimensi. Namun, dibutuhkan keahlian yang khusus untuk dapat menggunakan software tersebut. Simulasi 3 dimensi yaitu simulasi yang terdiri dari sumbu X. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pesan dari saya tetap jagalah kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sulistiawati dari kelas 11 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan simulasi visual dan beserta tujuan. Yang pertama, simulasi visual adalah media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk simulasi digital, audio, dan visual. Kedua, tujuannya adalah sebagai media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk format digital. Simulasi visual juga sebuah metode untuk melakukan penproyeksian daripada sebuah representasi grafis yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Salwa Najla dari kelas 10 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simulasi visual yang diberikan oleh Bapak Fajar Subianto. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan simulasi visual? Simulasi visual adalah media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk simulasi digital, audio, dan visual.
Jenis simulasi visual terbagi menjadi dua, yaitu simulasi visual 2 dimensi dan simulasi visual 3 dimensi. Simulasi visual 2 dimensi adalah simulasi dengan dimensi datar. Dalam segi teknis, simulasi ini dibuat dalam software pengolah grafis 2 dimensi animasi, misalnya Adobe Flash, After Effects, Toonboom, dan lain-lain. Simulasi visual 3 dimensi merupakan simulasi dengan memiliki suatu ruang dan kedalaman dalam suatu objek yang dibuat. Software pengolah grafis dalam 3 dimensi ini misalnya Blender, 3ds Max, Wave, dan lain-lain. Buat simulasi visual. Yang pertama, tahap praproduksi. Yang satu, tahap pencarian ide dan konsep. Yang kedua, tahap pembuatan premis. Yang ketiga, tahap pembuatan sinopsis. Yang keempat, tahap pembuatan storyboard. Tujuan simulasi visual yaitu sebagai media untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi visual dalam format digital, dan sebagai training atau latihan untuk belajar mengkomunikasikan tentang suatu yang akan dikomunikasikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nazulfa Salsabilah dari kelas 10 Perawat 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan dari simulasi visual dan tujuan dari simulasi visual. Dengan nama pengajar Bapak Fajar Subianto, mata pelajaran simulasi digital. Penjelasan tentang simulasi visual adalah media untuk menyampaikan ide atau konsep secara simulasi digital dalam bentuk audio dan visual. Simulasi visual juga dibagi menjadi dua. Pertama, simulasi visual 2 dimensi dan simulasi visual 3 dimensi. Simulasi visual 2 dimensi adalah simulasi dengan dimensi datar. Dalam segi teknis, simulasi dibuat dalam bentuk software pengolah grafis 2 dimensi. Simulasi 3 dimensi adalah simulasi dengan memiliki bentuk ruang dan kedalaman pada objek yang dibuat. Tujuan dari simulasi visual adalah dengan adanya simulasi visual, maka kita akan mampu pengerjaan dari sebuah alat yang dimulai dengan cara tahapan, langkah-langkah, dan perawatannya. Kemudian, dapat pula untuk memberikannya macam bentuk simulasi yang akan memberikan sebuah proses kejadian yang dianggap akan menjadi lebih nyata dan juga lebih rinci. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enyun Julianti dari kelas 11 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simulasi visual. Pengertian simulasi visual. Lalu, apa pengertian dari simulasi visual? Istilah simulasi visual berasal dari dua kata, yaitu simulasi dan visual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya atau nyata. Sedangkan kata visual sendiri berasal dari bahasa Latin videre, memiliki arti bahwa segala sesuatu yang bisa dilihat dan
direspon oleh pengendara penglihatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simulasi visual merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproyeksikan representasi grafis yang realistis ke dalam aktualisasi digital, yaitu audio atau suara dan gambar. Saat ini, bentuk simulasi visual dapat Anda temui dalam bentuk aplikasi komputer ataupun game yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dan memberikan rangsangan tertentu. Simulasi visual dapat dibagi menjadi dua, yaitu simulasi visual 2D. Simulasi 2D yaitu simulasi yang dibuat dalam dimensi datar, di mana X dan Y dapat digunakan sebagai komponennya. Biasanya, simulasi jenis ini memiliki kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, bahkan dapat mengimpor suara. Beberapa contoh simulasi visual 2D akan dijelaskan selanjutnya. Contoh simulasi 2D yaitu Adobe Flash, dahulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, saya dari kelas 10-2 Perawat, ingin menjelaskan tentang presentasi video. Presentasi video adalah presentasi yang menggunakan video sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan, yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung, atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Adapun ciri-ciri dari presentasi video, yaitu mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan produk dan jasa, menunjukkan solusi, dan menunjukkan cara kerja. Di sini juga ada fungsi dari presentasi video, yaitu untuk menyampaikan atau memberi informasi yang biasa, penting, dan rahasia, serta mempromosikan suatu produk agar memikat para audiens. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serti dari kelas 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan presentasi video. Presentasi video adalah untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambungkan atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Ciri-ciri dari presentasi video yaitu: 1. Mengomunikasikan ide, kedua menunjukkan solusi, ketiga mengomunikasikan produk dan jasa, keempat menunjukkan cara kerja. Fungsi dari presentasi video yaitu cerita, 1 cerita, 2 dokumen, 3 berita, 4 pembelajaran, kelima presentasi. Cukup sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Maharani dari 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi video itu apa dan tujuan presentasi video itu apa. Jadi, presentasi video adalah presentasi yang menggunakan video sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Presentasi video biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja, seperti melalui benda, gambar, dan suara. Presentasi video umumnya memiliki 2 jenis, yakni yang pertama presentasi video pembelajaran dan presentasi video penjualan atau marketing. Meskipun terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda, namun presentasi video pada umumnya memiliki fungsi yang sama. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide dan pendapat. Pada presentasi video pembelajaran berfungsi untuk mengomunikasikan ilmu pengetahuan agar lebih mudah untuk dicermati oleh siswa dan siswi. Sementara itu,
Video presentasi penjualan berfungsi untuk mengomunikasikan hasil ide berbagai macam mengenai suatu hal produk. Yang kedua, jelaskan tujuan presentasi video. Tujuannya bisa juga untuk meningkatkan semangat belajar menjadi efisien, dan bisa lebih untuk mudah dipahami. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Nur Alfi dari kelas 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi video dan juga tujuan dari presentasi video. Presentasi video adalah presentasi yang menggunakan video sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Presentasi video biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja suatu hal melalui gambar dan suara yang direkam. Presentasi video umumnya memiliki dua jenis, yaitu presentasi video pembelajaran dan juga presentasi video penjualan atau marketing. Presentasi video bertujuan untuk mengkomunikasikan sebuah ide atau pendapat dan juga sebagai media dengar pandang atau audio visual. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Rahmah dari 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian presentasi video dan tujuannya. Presentasi video adalah untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Tujuan presentasi video adalah membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video dan sebagai media dengar, pandang, atau audio visual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Juniana dari 10-2 Perawat. Saya akan menjelaskan tentang apa itu presentasi video. Presentasi video adalah presentasi dengan mengembangkan gagasan, ide, rencana, dan informasi dalam bentuk audio, visual. Pembuatan presentasi video diwujudkan dalam bentuk penataan urutan gambar agar fungsi presentasi video ada 10. 1. Fungsi presentasi video adalah menyampaikan informasi biasa, penting, rahasia. 2. Mewujudkan dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. 3. Memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. 4. Memiliki tujuan membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai keinginan yang melakukan ke presentasi. 5. Mengenai sesuatu, entah itu diri sendiri, organisasi, perusahaan, dan orang lain. 6. Mempromosi produk agar memikat audiens. 7. Memperbaiki materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. 8. Menyampaikan sebuah berita dalam bentuk fakta atau visual. 9. Menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh semua audiens. 10. Menyampaikan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian presentasi video dan tujuannya. Presentasi video adalah untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukan menjadi kesatuan yang utuh. Tujuan presentasi video adalah untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui video dan sebagai media dengar pandang atau audio visual. Terima kasih, sekian dari saya,
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dwi Insani dari kelas 10-2 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan presentasi beserta tujuannya. Apa itu presentasi video? Presentasi video adalah presentasi dengan pengembangan ide, gagasan, rencana, dan informasi dalam bentuk audio ataupun visual. Pembuatan presentasi video diwujudkan dalam bentuk penataan urutan gambar agar utuh menjadi satu kesatuan. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Tujuannya bisa juga untuk meningkatkan semangat belajar. Belajar bisa menjadi efisien dan bisa menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmaningrum dari kelas 10-2 Perawat ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan presentasi video dan tujuannya. Presentasi video adalah presentasi yang menggunakan video sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Presentasi video biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja suatu hal atau benda melalui gambar dan suara yang direkam. Dan tujuannya adalah 1. Sebagai membantu mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui video. 2. Sebagai media dengar pandang (audio visual). Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Asi dari kelas 10 Perawat 2 SMKF YPIB Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi video dan tujuan presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui rekaman gambar dan suara. Tujuan presentasi video adalah membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video. 2. Sebagai media pandang dan mendengar audio atau visual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.